Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita saat ini masih di Wisma Theravada Indonesia di Jakarta Selatan bersama Yang Mulia Bante Damasubu Mahathera dan Bante Sri Ratano Mahathera. Nah, para pemirsa yang saya hormati, dalam season sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya agama Buddha sempat akan dibubarkan oleh pemerintah karena agama Buddha diduga tidak bertuhan. Nah, saat ini kita bahas apakah Buddha ini bukan agama sehingga mau akan dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu. Kita akan minta jawaban, minta pencerahan pada Yang Mulia Bante Damasubu Mahathera selaku sesepuh Sangha Theravada Indonesia. Rahayu Bante. Rahayu Sagung Dumadi. Mohon maaf ini Bante Damasubu Mahathera. Kita mau tanya pada Bante. Kok waktu itu agama Buddha mau dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia karena diduga tidak bertuhan. Tentunya ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar untuk publik, untuk kita semua, terutama generasi muda. Sebenarnya apakah Buddha itu bukan agama? Terus dibantu mohon pencerahannya. Ya, ini berarti ada dua otoritas dalam diksinya. Satu kata Buddha, satu kata agama. Konteksnya di Indonesia. Dan ini kisah masa lalu. Kalau masa sekarang sudah lewat. Dan ini artinya ya kita sudah tua. Karena ciri-ciri orang yang sudah tua itu kalau mulai cerita masa lalu, yang dulu-dulu begitu. Karena itu kalau orang tidak mau tua, jangan sekali-sekali ngomong masa lalu. Masih anga-anga masa depan terus ya Bante, karena belum merasa tua ya Bante. Jadi yang pertama adalah kata agama. Kata agama itu diksi atau istilah yang dipilih oleh pemerintah pada waktu itu untuk mendapatkan kesamaan dalam hal bernegara, berbangsa, dan beragama. Lalu yang kedua, kata Buddha. Kalau tentang agama, tentang aturan, yaitu wilayahnya para negarawan yang mempunyai otoritas tentang aturan-aturan. Tapi kalau tentang Buddha, ya saya sedikitnya tahu karena saya sebagai biku dan biku itu adalah murid Sang Buddha. Sebagai murid biasanya berusaha meniru guru. Sebab kalau murid tidak meniru guru, murid tidak bangga dengan gurunya, itu akan diragukan kemuritannya. Nah, pertama kata Buddha. Saya selalu mengatakan, Pak Trimo di berbagai kesempatan, bahwa Buddha itu bukan pribadi. Buddha itu bukan orang. Buddha itu bukan person. Tapi Buddha itu adalah ilmu, nilai, kemudian kualitas. Siapa saja yang mencapai ilmu itu, nilai itu, kualitas itu, gelarnya Buddha. Nah, pada zaman itu yang lebih dulu mencapai atau nggayuh mencapai kualitas itu, ilmu itu, nilai itu adalah pertapa Siddhartha Gautama.
Jadi Pertapa Siddhartha Gautama yang lebih dulu menilai, karena pertapa zaman itu banyak sekali. Pertapaan itu sudah melembaga di mana-mana. Zaman itu istilah saya, kalau sebagai pemuda belum pernah bertapa, itu sama dengan pemuda masa kini belum pernah pegang handphone. Kira-kira begitu Pak, trennya itu. Sehingga meskipun Siddhartha ini seorang pangeran, ketika keluar dari istana dan memasuki pertapaan itu sangat mudah. Karena counter-counter di mana-mana itu pada menjajakan pertapaan. Nggak sekarang ini orang jualan handphone itu sampai di pelosok-pelosok. Banyak jual handphone. Ya. Iya. Jadi pertapaan zaman itu dari berbagai model, berbagai cara, berbagai tingkat. Dari yang paling sederhana sampai mewah. Yang perorangan sampai menjadi komunitas yang muridnya sampai beratus-ratus. Dari pertapaan yang geragas sampai pertapaan yang sakti. Pertapaan geragas sama pertapaan sakti. Iya, pertapa, cari pertapa tapi terus golek duit atau jimat itu kan geragas itu sebetulnya. Nah, dan itulah yang mencapai adalah pertapa Siddhartha ini. Nah, gelarnya adalah Buddha. Nah, kemudian ilmu apa yang ditemukan oleh Buddha itu adalah ilmu lelaku untuk membuka rahasia kehidupan. Jadi yang selama itu hidup dan kehidupan itu adalah dianggap rahasia. Manusia tidak mungkin akan bisa mengetahui seluk-beluknya. Manusia hanya pasrah mentah-mentah pada kuasanya. Sehingga apapun yang dimiliki manusia itu tidak berdaya guna. Mau jadi pintar, terpelajar, apa kurang ajar, itu semua sudah ditakar oleh sang pembuat manusia itu. Nah, ternyata ketika ditanyakan, kalau memang manusia itu sudah diciptakan dengan segala seginya, kenapa tidak dicetak dengan model yang sama? Kok modelnya beda-beda? Ono panjang, pendek, bodoh, pinter, sugih, miskin. Ono sing hidungi mancung keluar, ono sing mincung ke dalam jenenge pesek. Kenapa nggak dicetak yang sama saja, biar tidak repot bagi sang pencetak? Nah, sekarang kenyataannya kan nggak begitu. Dan akhirnya sang pencetak akan jadi kerepotan mengurus cetakannya sendiri. Karena yang modelnya itu tidak sama. Nah, ini dulu dianggap rahasia. Lalu Pertapa Siddhartha mencari dan mencari itu. Dari guru ke guru, membaca dari membaca. Hingga akhirnya Siddhartha mencapai itu rahasianya. Sehingga manusia ini keberadaannya di atas diri sendiri. Mau jadi apa, mau bagaimana, dan mau di mana, itu diri sendiri penentunya. Dengan kata lain, diri sendiri adalah penentu bagi diri sendiri. Nah, itu sombong. Nah, itu. Nah, tapi dari pengalaman Siddhartha yang melalui perjalanan hidupnya melalui pertapaan tadi itu, disimpulkan hidup itu pada sesungguhnya mandiri tetapi tidak sendiri. Nah, inilah yang mandiri tapi tidak sendiri. Iya, ini catatan penting ini, Pak. Ini harus diviralkan ini. Ini para pemirsa di garis bawah ini, mandiri tapi tidak sendiri. Nah, itu apa pengertiannya? Mandiri itu artinya mandi sendiri. Gitu. Sebab kalau dimandikan orang lain ada dua kemungkinan, satu sakit, yang kedua meninggal dunia. Tapi ini juk saja. Artinya mandiri tidak sendiri. Kita itu punya otoritas untuk menentukan diri sendiri. Nah, tapi bukan berarti kita tidak ada yang lain. Gitu. Maka istilah saya, diri sendiri adalah penentu bagi diri sendiri.
Sedangkan pihak lain itu bukan penentu, tetapi pendukung. Sehingga pola pikir seperti inilah yang menjadi kemuliaan sebuah kehidupan. Manusia menjadi mulia kalau pahamnya sudah sampai di sini. Mandiri tetapi tidak sendiri. Sebab kalau mandiri, dia juga menganggap sendiri. Kalau sukses, sombong. Kalau gagal, frustrasi sampai bunuh diri. Kalau melihat orang sukses, orang lain sukses, cemburu. Kalau melihat orang lain gagal, ngenyek, gitu kan? Tapi kalau kita ingat, kita itu mandiri tapi tidak sendiri. Saya itu sukses, ada bantuan Anda, bantuan engkau, bantuan saudara. Ya toh, itu artinya tidak sendiri. Sehingga ini semua punya nilai. Gitu Pak. Nah, dengan begitu kita juga menjadi punya kemauan menghargai nilainya orang lain. Kemudian kalau sukses tidak sombong. Ini berkat bantuan orang lain. Kalau gagal juga tidak frustrasi sampai bunuh diri. Kegagalan itu hanyalah sukses yang tertunda. Itulah Pak. Itu kemuliaan kualitas manusia. Karena itulah sekali lagi Buddha itu bukan pribadi, bukan person, bukan orang, tapi Buddha itu ilmu, nilai, kemudian kualitas. Nah, itu Pak yang saya tahu. Jadi Buddha itu bukan person, bukan pribadi, tapi nilai, sebuah value gitu kan. Ya, nilai, kualitas. Ilmu menjadi satu Pak. Harus tiga ini menjadi otoritas. Kualitas, ilmu dulu. Ilmu, nilai kualitas. Karena ilmu itu tidak kelihatan ilmunya kalau tidak dilakukan. Ya toh, orang cerita katanya punya ilmu bisa membuat roti. Tapi kalau dia tidak pernah nyetak roti, sempro toh Pak. Nah, ya toh. Om Du, Om Dong. Istilah anak muda sekarang Om Du, omong duang. Om Du, omong duang. Jadi ilmu, itu ilmu. Maka istilah saya ilmu harus dibawa ke alam baru kelihatan. Nah, ilmu yang dibawa ke alam, ilmu yang sudah dipraktekkan itu akan bisa diukur kualitasnya dari hasil kerjanya. Enak apa enggak enak? Lah kalau nggawe roti dibilang empuk ternyata watos gimbalang kirik wae kaing-kaing. Nah, ya jelas rotinya ra enak toh itu. Dan itulah data dan fakta. Jadi Buddha tidak hanya bercerita yang tanpa rasa, bukan janji-janji yang tanpa bukti. Semua itu beringat data dan fakta. Kalau sekarang istilahnya adalah rekam jejak. Wah, istilahnya begitu. Jadi ilmu, nilai, kualitas. Nih. Jadi untuk mencapai tingkat Buddha, karena memang Buddha bukan person, bukan pribadi. Buddha adalah sebuah ilmu, nilai dan kualitas. Nah, untuk mencapai Buddha tentu sebuah proses yang panjang lewat proses pertapaan tadi, Bante ini. Apakah ada metode atau ilmu tersendiri ya di dalam untuk mencapai Buddha tadi? Ya, itu ada tataran-tataran. Mungkin tataran yang paling luar gitu ya, secara sosial. Yang agak ke dalam itu secara moral. Yang agak dalam lagi secara spiritual. Nah, sosial, moral, spiritual. Itulah alat ukurnya. Alat ukur untuk menjadi meraih nilai itu, nilai tadi. Ilmu itu, kualitas Buddha tadi. Apakah Siddhartha Gautama itu manusia pertama yang mencapai taraf Buddha dan yang terakhir? Oh tidak. Memang pada waktu itu ada satu percakapan. Dan percakapan itu salah satu penulis Indonesia yang
cukup baik. Sahabat saya, kawan saya, juga guru saya. Beliau adalah memberi pengantar sebuah buku yang ditulis oleh kepala atau ketua atau pimpinan Gramedia pada zamannya. Beliau bukan Buddhis, tapi dia menulis tentang Buddhis. Bapak itu. Nah, kemudian minta kata pengantar, yang memberi pengantar itu dia menyitir, dan saya setelah membaca itu, wah, ini sungguh lebih Buddhis dari umat Buddha. Begitu. Lebih Buddhis daripada umat Buddha. Iya, gitu. Bapak itu sampai sekarang masih tetap bersahabat. Di sana beliau menyitir ketika Buddha itu ditanya, Buddha, engkau itu siapa? Ya, saya manusia biasa. Apakah engkau itu seorang dewa? Bukan. Apa engkau seorang santo? Bukan. Apa engkau seorang malaikat? Bukan. Saya itu hanyalah manusia biasa. Nah, yang membedakan nilai Buddha, ilmu Buddha, kualitas Buddha itu manusia yang sadar setiap saat. Bedanya dengan orang lain, orang itu kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar, dan lebih banyak tidak sadarnya daripada sadarnya. Dan ini didukung oleh tulisan-tulisan, misalnya ada seorang penulis yang cukup besar, namanya Anthony de Melo. Anthony de Melo juga menulis bahwa apa itu Buddha, apa itu orang suci, apa itu arahat. Buddha, orang suci, arahat itu adalah orang yang sadar setiap saat. Nah, karena itu Buddha adalah orang yang sadar setiap saat. Ya, kualitasnya nilainya. Nah, karena itulah dia dalam perilaku kesehariannya, satu, dia tidak melakukan kejahatan. Itu disadari betul. Tidak melakukan kejahatan. Ya, yang kedua, menambah kebajikan. Karena ada orang yang tidak melakukan kejahatan, itu hanya orang baik. Tapi belum menambah kebaikan. Dalam hal tidak melakukan kejahatan, ini kan ada versi yang berbeda, kan? Dalam artian tidak melakukan kejahatan sesuai versi ajarannya. Nah, ada yang dia melakukan secara versi umum ini melakukan kejahatan, tapi menurut ajarannya tidak. Ya. Nah, karena itu cara mengukur ilmu Buddha tadi itu satu, apakah kebaikan, apakah kejahatan? Ukurannya sekurang-kurangnya tiga. Satu, dia baik atau buruk untuk diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua untuk orang lain. Yang ketiga untuk lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa lingkungan sosial, bisa lingkungan alam semesta. Nah, begitu. Jadi ukurannya adalah sebuah tindakan yang terukur secara moral kemanusiaan, ya Bante ya. Karena ada ya sebuah ajaran. Ini melakukan sesuatu sampai menumpahkan darah. Tapi karena itu sesuai ajarannya ya baik-baik saja. Tapi secara moral kemanusiaan ini kan jelas nggak baik menumpahkan darah gitu Bante ya. Nah, karena itu begini bahasanya, jangan rumit Pak. Itu bahasa pakar. Oh, bahasa pakar. Nah, pakar itu apa-apa dibuat sukar. Nah, itu namanya pakar. Bahasanya yang paling mudah yaitu Pak. Untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Iya. Semuanya baik. Tidak kalau baik menurut versinya. Iya, kalau baik ya baik. Menurut diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kalau buruk, juga buruk untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Karena ada kadang-kadang yang baik hanya untuk diri sendiri dan tidak baik untuk orang lain. Gitu, dan Pak. Kelompok lain. Atau kelompok lain. Nah, kemudian baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, tapi atau belum tentu baik untuk lingkungan. Nah, baik untuk lingkungan, ya toh. Misalnya kalau mencuri, nah itu kan jelas tidak baik untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang judi, itu kan baik untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, nyatanya kan punya grup, namanya grup judi. Tapi kan tidak baik untuk lingkungan. Nah, begitulah Pak. Ciri-cirinya kalau itu sudah baik diri sendiri, orang lain, dan lingkungan,
itu akan diterima banyak kalangan kapan saja, di mana saja. Sekali ditolak, itu artinya ada yang kurang. Nah itulah makanya dalam hukum demokrasi, demokrasi itu kan one man one vote, Pak. Maka kalau mau memungut suara secara demokrasi, pemungutnya itu harus ganjil, supaya 50% plus 1. Nah itu alasannya kenapa 3. Diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Begitu diri sendiri dan orang lain, itu sudah cukup baik. Artinya lebih aman kan ketimbang hanya diri sendiri. Dengan ada orang lain, ada pendukungnya. Nah, apalagi dengan lingkungan, pasti terjaga. Ya ini kembali ke itu ukurannya, Pak. Kembali ke pertanyaan saya tadi, Bante. Manusia biasa yang pertama kali mencapai tingkat Buddha, ini kan Siddhartha Gautama dalam kepercayaan Buddhis. Nah, apakah Siddhartha ini manusia pertama yang mencapai Buddha atau tidak? Ataukah beliau adalah yang mencapai Buddha yang terakhir? Tadi pertanyaannya. Ya. Kalau dalam literasi Buddhis, Buddha itu tidak satu dan bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Banyak Buddha-Buddha yang dahulu, nantinya juga akan ada Buddha yang akan datang. Nah, ketika tadi itu yang hubungannya dengan tulisan tadi, apakah Siddhartha itu malaikat, apakah Buddha itu malaikat, seorang santo, seorang Tuhan? Bukan, manusia biasa. Manusia biasa yang mempunyai nilai. Nah, nilainya tadi itu sederet itu tadi. Betul, karena itulah Buddha mengatakan, oh tidak, saya bukan satu-satunya. Saya ini salah satu dari banyak Buddha. Sudah ada Buddha-Buddha yang dahulu sebelum saya. Dan nanti juga akan ada Buddha lagi sesudah saya. Karena ukurannya itu tadi ilmu, kualitas, dan nilai. Yang menyatakan ini yang terakhir satu-satunya itu adalah untuk menutupi sebuah kelemahan. Misalnya jualan. Ini tinggal terakhir. Karena takut nggak laku toh, Pak. Nah, gitu kan. Ini satu-satunya di dunia. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling sempurna. Nah, itu tempe gak dibacem ya, Pak. Jadi jawabannya adalah Buddha Gautama bukan satu-satunya. Tetapi begini, Pak, dalam wacana kebudayaan ini, rentang waktu Buddha satu dengan Buddha yang lain itu jaraknya cukup panjang. Bahkan diriwayatkan. Untuk sama sang Buddha ya? Iya, untuk sama sang Buddha ini. Nah, jadi Buddha sebelum Buddha Gautama itu ada yang namanya Buddha sebelumnya. Wah, itu meramalkan jaraknya itu, Pak, 100.000 kalpa dan 4 asankya kalpa. Itu hitungan angka. Nah, saking panjangnya waktu itu, kalau digambarkan, Pak, ada batu marmer, ini meja marmer ini, yang ukurannya 1,3 kubik. Setiap 100 tahun satu kali, ada orang datang membawa kain sutra dilap. Sampai batu ini habis. Karena aus dilap kain sutra. Itulah umur satu kapal. Luar. Jadi kalau 100.000 itu berapa lama? Nah, karena itulah Buddha Gautama menjadi orang yang menemukan kembali rentang waktu masa lalu itu. Sehingga ketika di dunia ini masih ada Buddha yang mempraktekkan nilai itu, ilmu itu, ajaran itu, kualitasnya begitu, ini belum perlu muncul Buddha yang lain. Karena Buddha ini adalah pembaharu, Buddha ini adalah registrasi, Buddha itu adalah penemu jalan yang sudah hilang. Maka itu Buddha satu dengan Buddha yang lain ajarannya sama. Nah, begitu, Pak. Ya, jadi tidak dianggap umpamanya Buddha ini melengkapi Buddha sebelumnya itu. Ya, ajarannya sama. Ajarannya sama ya. Iya. Jadi tidak ini Buddha terakhir ini yang melengkapi Buddha sebelumnya. Ya. Tidak ada ajaran seperti ini dalam Buddha ya dan Bante ini. Bante Siri ada yang mau ditambahkan, Bante? Saya ingin tanya. Tanyanya ke sana aja. Iya. Ini kan begitu panjang antara Buddha itu. Lalu apakah
di antara Buddha yang begitu panjang, adakah para murid yang memiliki, yang mampu merasakan Buddha itu sendiri, Bante? Ini kan sebuah nilai, sebuah ilmu, dan kualitas. Sebuah kualitas. Yeah. Kalau ini seorang Buddha tadi, kemudian segitu rentang, kan setiap Buddha punya murid. Yeah. Nah, bagaimana ini, Bante? Adakah yang bisa mewujudkan dari sebuah ilmu yang beliau ajarkan ini? Kan berarti ilmu bisa diajar, ditularkan. Mungkinkah merasakan rasa yang sama seperti rasanya Buddha itu? Jadi bisa. Nah, ini bedanya. Bedanya di sini tidak semua orang yang percaya kebudayaan itu bisa mengajar. Nah, gitu. Makanya yang namanya rasa itu sama. Sehingga dari semua itu yang paling jujur adalah rasa. Sehingga kalau orang itu berbicara dengan bahasa rasa, itulah yang mengikat persaudaraan kita. Kadang-kadang persaudaraan kita ini diikat karena pangkat, karena kedudukan, karena harta, karena duit. Tapi itu menjadi rentan dan rawan putus hubungan. Tapi kalau persaudaraan diikat dengan rasa, itu permanen. Nah, saya akan berikan contoh begini. Buddha itu ilmu, kualitas, dan nilai. Gambarannya adalah orang mengenal dan dengar cerita yang namanya puncak bukit tertentu. Misalnya bukit apalah. Ya kalau orang Malang ya puncak Semeru misalnya begitu dulu kan, sebelum gunung, sebelum jegluk. Nah, gitu kan. Nah, tetapi itu tinggal cerita. Tetapi cerita itu sangat fantastis dan menarik sehingga banyak orang yang pengen sekali kembali mencapai puncak itu. Cuma sudah tidak temukan akses jalan menuju ke sana. Dari banyak pendaki ini dengan cara masing-masing dia berusaha. Hanya saja di antaranya itu banyak sekali yang gagal. Baru nanjak beberapa ketinggian sudah gagal dan habis. Tetapi di antara semua pendaki itu satu yang konsisten. Dia bercita-cita bagaimanapun caranya harus sampai puncak. Dan sudah tidak ada lagi orang yang nemeni. Tidak ada lagi orang yang bisa ditanya jalan menuju ke sana. Tetapi dengan kemampuannya itu, dia bisa menemukan jalan keluar dari semua kesulitan. Dan akhirnya betul-betul mencapai puncak itu. Nah, itulah Pertapa Siddhartha. Orang yang kembali menemukan jalan menuju ke puncak itu. Nah, yang kedua apa? Orang lain begitu mendengar cerita ini, kan juga ikut berduyun-duyun mengikuti jejak ini. Jalan sudah terbuka. Kalau tidak tahu bisa tanya kepada yang mencapai, "Piye Mas jalannya ke sana?" Diajarkan. Begitu mengikuti cara yang sama, jalan yang sama, hasilnya sama. Itu yang membuat Buddha bukan satu-satunya, tapi banyak orang. Nah, tadi dari rentang-rentang itu ya banyak orang yang mencapai ke sana, tapi tidak bisa mengajar kepada orang lain. Dia hanya merasakan tapi nggak bisa mengajarkan. Nggak bisa cerita. Pokoknya apik ngono bae lah. Gitu kira-kira. Tapi artinya ada yang bisa merasakan, yang sudah yang suatu ketika sudah tertimbun, kemudian itu kan ada lagi jejak, setapak begitu, akhirnya ada orang yang mengikuti itu juga memungkinkan capai yang sama. Karena dia tidak mengajari dan tidak memberitakan. Itu bedanya. Makanya dalam bahasa Buddhisnya kan ada Sammasambuddha, ada Pacceka Buddha, ada Sawaka Buddha. Kualitas Buddhanya sama. Hanya bedanya kalau Pacceka Buddha itu kan tidak bisa mengajar dan tidak bisa cerita. Wis pokoknya ngono enak toh, wis pokoknya piye ya, wis ngono kuwi lah pakai. Nah, gitu. Nah, Sawaka Buddha adalah dia mencapai ke sana setelah mengikuti jejaknya. Yang satu ini sama-sama berjalan sendiri, tapi nggak bisa cerita, hanya bisa merasa. Nah, begitu bedanya. Terima kasih Bante. Tadi Bante menceritakan bahwasanya Buddha bukan agama dengan dijelaskan tadi semua. Buddha bukan person, Buddha bukan pribadi. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Bante. Buddha adalah nilai, Buddha adalah kualitas. Buddha adalah ilmu.
Memungkinkan enggak? Kira-kira mohon maaf Bante, kalau bicara administrasi, bisa enggak non Buddha, non umat Buddha ya maksudnya, itu bisa merasakan, bisa misalnya menjadi Buddha? Oh ya, ini banyak pertanyaan Pak. Jadi pernah juga ada seorang wali kota yang bertanya kepada saya, Bante, apa yang diajar oleh Sang Buddha? Saya ceritakan. Ajaran Sang Buddha itu lupa Pak, kalau mau gampang satu, cita-citanya adalah mencapai kebahagiaan. Itu dulu. Siapa tahu orangnya tidak ingin bahagia. Dan setiap orang, setiap agama, setiap guru, setiap promosi, setiap pedagang mesti menceritakan tentang bahagia. Bedanya dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Sang Buddha itu satu, kebahagiaan tertinggi. Yang kedua, permanen. Nah, sedangkan orang lain kebahagiaannya kan hanya sementara, hanya semu. Nah, bahagia karena makan enak. Ternyata mau teko ilat lan cetak, tekan telak mlebu waduk wis gak enak, yen wis mlentrak dadi bubur nggonto sengak gitu kan. Bahagianya hilang. Jadi bagaimanapun bahagianya makan enak itu cuma 3 cm. Bahagia rumah mewah, mobil baru, bojone banyak misalnya. Itu semua kebahagiaan yang umum. Dan Sang Buddha menawarkan kebahagiaan yang tertinggi dan abadi. Itu dulu. Dan Sang Buddha menceritakan karena dia sudah mencapai. Baru cerita kepada orang lain. Nah, kamu mau mengikuti atau enggak silahkan. Cuma saya punya cerita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencapai ke sana itu caranya bagaimana? Tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan, membersihkan batin dan pikiran. Nah sekarang kejahatan dan kebahagiaan ukurannya apa Bante? Pak Wali tadi. Satu Pak, untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan tadi. Nah actionnya bagaimana Bante? Kalau dia melakukan sesuatu hanya untuk diri sendiri, nilainya kecil. Tapi kalau sudah untuk orang lain ya keluarga, bangsa dan negara itu lebih besar. Yang ketiga kalau sudah untuk alam semesta. Sehingga value nilai itu diukur dari skalanya. Kalau dia melakukan kejahatan hanya untuk diri sendiri, ya kerugiannya kecil. Tapi kalau sudah untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara lebih besar lagi. Apalagi untuk alam semesta. Sebaliknya begitu berbuat kebajikan, kalau sendiri ya hanya untuk diri sendiri. Tapi sudah untuk orang lain, keluarga, lingkungan, bangsa, negara, masyarakat lebih besar. Untuk alam semesta lebih besar lagi. Sehingga dengan pengertian ini bagi masyarakat Buddhis tidak melakukan kejahatan itu bukan karena ditakut-takuti. Karena dia mengerti. Sehingga ketika dia melakukan tidak mesti terpaksa harus dipanggil, tetapi merasa terpanggil untuk melakukan. Nah kompensasinya apa? Dalam bahasa agama-agama, kalau kejahatan akibatnya neraka, kalau kebajikan akibatnya surga. Nah dalam Buddhis surga tidak hanya satu, tapi ada 26 Pak Wali. Dan neraka tidak hanya satu, lalu ada 50 lapis neraka. Oh iya. Oh saya terangkan. Kenapa kok surga banyak dan neraka juga lebih dari satu? Alasannya oleh karena surga itu buah kebajikan. Sedangkan orang melakukan kebajikan itu tidak sama besarnya. Sehingga kalau surga hanya satu, orang berbuat baik banyak dengan berbuat baik sedikit, surganya sama, saya jadi biku rugi Pak Wali. Begitu. Sebaliknya neraka juga banyak. Sebab neraka akibat kejahatan. Sedang kejahatan di dalam seseorang tidak sama besarnya. Sekarang kalau cuma membuat kejahatan kecil, bakar sampah, bakar baju bekas, kok nerakanya sama dengan yang bakar rumah penduduk, bakar kantor pemerintah, bakar rumah ibadah, bakar alam semesta. Kok nerakanya sama? Itu juru adilnya terlalu banyak makan suap. Saya bilang gitu. Wah itu karena Pak Wali kan orang cerdas Pak. Wah menyimak. Dan sejak itu Pak Wali menjadi kalau datang kepada Bante jam 11 malam. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi Bante. Sehingga karena Buddha bukan agama, Buddha bukan person, Buddha bukan pribadi.
Buddha adalah nilai, Buddha adalah kualitas, Buddha adalah nilai ilmu ya. Berarti walaupun secara administrasi ini bukan umat Buddha, walaupun di administrasi itu bisa beragama lain, ini bisa merasakan atau bahkan bisa mencapai Buddha itu sendiri, Bante. Nah, makanya Pak Wali juga tanya, nah Bante, kalau begitu, apakah ajaran Buddha ini boleh dipraktekkan atau dipelajari oleh orang yang non Buddhis? Oh, sangat boleh, Pak. Ini pernyataan ini saya usung kemana-mana, dan itu juga pernyataan dari Sang Buddha. Silahkan engkau belajar ajaran saya, silahkan engkau praktek ajaran saya atau ajaran Buddha. Tidak mesti engkau menjadi membership dari keagamaan Buddha. Ini yang menarik. Wah, Pak Wali kaget. Betul Bante, betul lah ini. Sementara yang lain member dulu baru akan dapat produknya. Ini dikasih produknya dulu. Kamu jadi member, enggak jadi member, silahkan. Enggak jadi member ya silahkan. Silahkan. Sementara yang lain harus jadi member dulu. Nah, kalau enggak jadi member, walaupun melakukan kebaikan pun enggak akan diterima. Nah, makanya begitu. Karena itulah Pak, kalau kita berbicara secara administratif, saya merasakan kok di masyarakat ini banyak orang yang kualitasnya itu lebih Buddhis dari umat Buddha. Karena nilai tadi. Nah, sekarang apa artinya sebuah administratif kalau tidak menyangkut pada nilai? Esensinya tidak ada. Nah, akhirnya kan jadi nilai yang aspal. Asli tapi palsu. Nilainya dapat 99 tapi diuji materi jeblok. Nah, kan gitu Pak. Terima kasih Bante. Nah, dari sekian penjelasan pencerahan Bante tadi, bahwasanya Buddha bukanlah agama, Buddha bukan person, Buddha bukan pribadi. Tapi dalam fakta administrasi sekarang, di dalam negara Republik Indonesia, Buddha sekarang dinyatakan agama. Nah, dengan Buddha dinyatakan agama ini, apakah menjadi sebuah keuntungan ataukah sebuah kerugian karena merasa menjadi downgrade, turun derajatnya gitu Bante, gimana Bante ini? Ya. Karena itu saya mengatakan di lingkungan para biku Pak, saya juga pernah membuat statement di tempat ini. Pada waktu itu 27 tahun pengabdian 27 tahun Sangga Theravada Indonesia. Saya sebagai ketua umum zaman itu, saya mengatakan memberikan ajaan pesan kepada para biku. Para biku ini adalah tunduk pada dua haluan. Satu, haluan Dhamma Vinaya, itu tata aturan yang dibuat oleh Sang Buddha. Nah, yang kedua adalah tunduk pada haluan hukum perundang-undangan di suatu negara di mana bertempat tinggal. Nah, karena itu negara-negara ini masing-masing punya hukum. Ya kita ada di mana pesan Sang Buddha, kenali, patuhi cara berlakunya hukum-hukum itu. Karena barang siapa bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku, dia akan di tempat yang pasti dan aman. Sebaliknya barang siapa yang menyimpang dari bekerjanya hukum, ia akan menjadi korban keadaan. Nah, sekarang para biku punya otoritas Pak, namanya Vinaya. Tapi tinggal di satu negara. Yang negara itu punya undang-undang sendiri. Ya kita tunduk pada Dhamma Vinaya, tapi juga patuh pada hukum negara. Contohnya Pak, kalau kita di Asia, hukum lalu lintas itu setir mobil kan di kanan Pak. Itu di Asia. Sedangkan di Eropa sebelah kiri. Nah, sekarang mau ngeyel apa patuh? Nah, gitu. Masalahnya begitu. Nah, karena di Indonesia itu memberlakukan bahwa komunitas spiritual untuk menata tata kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaan ini diatur dengan undang-undang yang namanya agama, kemudian ada pengatur aturannya. Ya kita harus tunduk apa yang ngeyel. Sehingga kalau Buddha sekarang disetarakan atau disamakan dengan agama, ini merupakan sebuah keuntungan atau malah rugi nih sebenarnya Bante ini? Ya mungkin
Untung secara materi. Untung secara materi karena diakui oleh negara. Diakui dan juga ikut dapat anggaran. Dapat anggaran. Iya, gitu. Dapat duit ya Bante ya. Kembalinya ke soal duit ini para pemirsa. Nah, tapi dari sisi spiritual malah rugi Bante ya. Secara spiritual, ya kalau dia tidak teguh dan tidak tegak pada dirinya sendiri, ya akan rugi. Rugi ya. Dia akan larut kerut dengan situasi yang ada. Nah, karena itulah kemudian kita bisa kolaborasi dalam apply-nya itu. Secara batiniah kita tunduk pada otoritas spiritual. Kemudian secara sosial kita tunduk pada aturan sosial kemasyarakatan. Maka ada istilah saya, ada sosial kemasyarakatan dan spiritual keagamaan. Saya sebagai biku Pak, saya memegang teguh pada aturan kebikuan. Tapi saya juga harus bermasyarakat di Indonesia. Karena itu statement saya di mana-mana saya selalu mengatakan begini. Kalau saya di wihara sebagai biku adalah ulama agama Buddha. Dalam tata aturan kemasyarakatan Buddhis, biku diberikan tempat tersendiri dan terhormat. Raja saja sungkem dengan biku. Pada waktu Norodom Sihanouk datang ke Indonesia, saya diajak menerima. Dan saya tahu sendiri Norodom Sihanouk itu sebagai seorang raja, seorang presiden, kepala negara, dia umat Buddha. Tahu bagaimana dia di depan biku. Dia sujud di depan saya. Sampai merinding Pak, wah ini kepala negara sujud. Dan dia minta sila dengan suara sendiri. Oh kata ahang bandeti salanena gitu. Sendiri Pak. Nah, kamu ini sangat dikasih jubah. Jubahnya saya terima dan saya pikir ya mudah-mudahan saya bisa jadi raja kayak saudara. Wah gitu. Nah gitu. Itu pikiran saya. Tetapi Pak, kalau saya keluar dari wihara, saya adalah sebagai warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan saudara-saudara sekalian. Karena itu saya juga tidak memaksakan diri ngeyel harus seperti di wihara. Mana-mana yang bisa dan yang tidak bisa, yang boleh tidak boleh, yang tahu kan saya. Dengan begitu saya bisa bergaul dengan banyak kalangan tanpa mengorbankan budi saya. Tapi kalau saya ngeyel, nggak mau, ya kita rugi Pak. Wong hidup di satu bangsa dan negara. Tapi kalau kita terus liar, ya kita hilang Buddhisnya. Nggak ada bedanya dengan yang lain. Jadi dalam ajaran Buddhis itu tidak boleh memaksakan hukum-hukum Buddhis dalam sebuah negara. Jadi bukan tidak boleh memaksakan, tapi memisahkan. Memisahkan. Ya yang besar, yang tepat begini Pak. Memisahkan antara hukum negara dengan hukum agama. Dan itu sekarang sudah mulai terbaca oleh banyak orang bahwa ternyata yang membedakan Buddha dengan lainnya dalam berbangsa dan bernegara caranya menempatkan hukum. Sementara agama-agama menyatakan hukum negara juga hukum agama. Hukum agama juga hukum negara. Tetapi Sang Buddha sejak awal sudah menempatkan hukum negara itu tidak posisinya beriringan dengan hukum negara. Jadi hukum agama ada, hukum negara ada. Sehingga kalau saja ada perang negara, tidak berarti perang agama. Yang lebih jelas lagi, struktur kemasyarakatan Buddhis itu Pak terdiri dari dua otoritas. Satu otoritas rohaniwan yang biarawan, yaitu para biku. Kemudian yang kedua adalah otoritas umat awam, berumah tangga dan lain-lain. Yang membedakan apa? Tata aturannya, tata tertibnya, pola hidupnya. Sehingga semua biku pernah jadi umat. Karena untuk menjadi biku berangkat dari umat. Tapi nggak semua umat pernah jadi biku. Gitu Pak. Nah itulah yang membawa misi Sang Buddha hingga akhir hayat. Itu tidak menimbulkan ketegangan, tidak menjadi sengketa. Karena Sang Buddha sudah jelas memisahkan di mana posisi, porsi, misi, fungsi. Nah, kadang-kadang orang aja pengen posisi tapi nggak tahu fungsi, nggak tahu misi.
Ada tahu misi tapi nggak tahu posisi, artinya nggak tahu diri. Nah, gitu toh, Pak. Nah, ini yang menarik gitu. Nah, jadi maka beberapa pengamat, kenapa ya negara-negara Buddhis itu kok tidak rawan konflik? Nah, ternyata ini Pak rahasianya. Ini Bante, mohon maaf, ini kita mau tanya ini Bante. Dalam perjalanan Siddhartha Gautama itu kan masa awal beliau sebagai pencarian ekonomi. Dalam artian pencarian ekonomi, dia selaku pangeran. Pangeran kan kedudukan sosial. Dia mencari ekonomi. Dia menjadi kaya dengan sebagai seorang pangeran, menjalankan kekuasaannya sebagai pangeran. Berumah tangga, punya anak, istri. Setelah itu baru melakukan pertapaan. Nah, sebagai murid Buddha, sebagai murid Siddhartha Gautama, saya lihat kok banyak biku. Ini kok tidak meniru itu, sehingga bekerja dulu, taruhlah jadi direktur perusahaan atau jadi pimpinan perusahaan, terus menikah, punya anak istri. Nah, setelah itu baru melakukan tahapan spiritual itu tadi. Ada yang begitu. Jadi di antara biku-biku ini ada yang pensiunan, pegawai negeri tingkat tinggi, ada yang pensiunan petinggi swasta, ada. Tapi kebetulan Bante Siri ini kan belum pernah menikah. Nah, ini jadi direct. Nah, saya itu juga pernah jadi pegawai. Meskipun tidak tinggi, tapi saya sudah merasakan bagaimana jadi pegawai di kantor pakai sepatu. Saya sudah ngerasakan Pak itu. Pernah menikah ya, Bante? Belum. Dan tidak gitu. Iya, karena sekarang kalau menikah kan harus lepas jubah Bante ya. Tapi ada. Jadi beberapa biku kita pada taruhlah di lingkungan Sangga Theravada Indonesia ini ada biku-biku yang berangkatnya dari bujangan tadi. Jadi bujangan yang masih sangat dini. Kemudian ada yang berangkat dari pasca sarjana, artinya sudah sekolah, lulus sekolah. Jadi begitu sarjana dia jadi biku. Ada lagi yang berangkat dari pensiunan. Jadi bahkan sudah menikah, punya anak istri. Iya, punya anak, punya istri, kemudian ditinggal jadi biku. Bahkan ada pada zaman lama, biku di Indonesia ini ada yang posisinya ini mantan ketua Muhammadiyah Yogyakarta. Dan Bante itu umurnya cukup panjang. Kalau tidak salah itu. Pada waktu beliau wafat itu umurnya 113 tahun. 113 tahun. Mantan ketua Muhammadiyah Jogja. Provinsi Yogyakarta. Iya. Itu ada. Menarik loh. Dan itu berdua. Satu tidak ketua tapi rekannya. Hanya yang satu ini tidak jadi biku, dia sebagai samanera. Samanera itu calon biku. Dan ada lagi yang dari Solo itu namanya Bante Sumanggalo itu, karena beliau itu ahli mengenyam pendidikan Belanda, maka bisa berbahasa Belanda. Dan akhirnya Bante Sumanggalo itu menjadi duta Dhamma Duta agama Buddha itu di Belanda sampai akhir hayat. Ada. Jadi Indonesia itu mempunyai varian yang begitu. Jadi kalau misalnya Pak Trimo mau jadi biku, monggo saya sponsori. Tapi ada yang orang berani. Biku itu apa toh Bante? Ya biku itu artinya orang yang tunduk pada 3 at. Apa itu 3 at? Taat, kuat tirakat, lalu selibat. Nah itu satu itu yang saya tidak bisa. Selibatnya itu. Selibat itu apa toh? Orang menikah. Nah itu yang saya tidak bisa katanya begitu. Terima kasih Bante atas penjelasannya dari para pemirsa. Sudah disilakan sama Bante Dhammasubhu tadi. Jadi walaupun kita bukan umat Buddha, seperti saya, seperti Mas Puji kameramen ini jelas KTP-nya ini Islam, bukan umat Buddha. Tapi bisa mencapai atau bisa merasakan Buddha tadi ya Bante ya. Jadi nilai kualitas dan ilmu. Jadi karena Buddha bukan agama, Buddha bukan person, Buddha bukan pribadi. Ini Bante Siri ada yang mau ditambahkan ini? Ya, jadi dari mendengarkan dari apa yang ada
Dari pengalaman sendiri, saya sendiri melihat bahwa dari kebetulan saya sejak kecil memang seorang Buddhis, dari keluarga Buddhis, apa yang memberikan manfaat? Apa artinya hidup? Saya melihat bahwa hidup itu kok apa yang dicari tidak lain adalah sebuah kebahagiaan. Ternyata ketika bertanya dalam diri dan berkaca pada lingkungan, bahwa berkeluarga bukan sebuah jaminan kebahagiaan, harta banyak bukan jaminan sebuah kebahagiaan, pangkat dan kedudukan bukan menjadi jaminan sebagai capaian kebahagiaan. Maka saya berpikir, kenapa? Saya berpikir tidak harus menjadi biku. Alangkah baiknya saya coba dulu. Gitu. Karena awalnya coba-coba, setelah itu merasa nyaman. Lama-lama ada kecocokan memang dengan berbagai hal, tantangan, rintangan dalam diri. Akhirnya saya bersyukur bisa menjadi seorang biku, memiliki manfaat juga dalam kehidupan. Nah, jadi siapapun bisa menjalaninya, perumah tangga pun ternyata segala hal itu pada bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melihat keadaan. Pada saat orang itu bisa menerima keberadaannya dengan penerimaan atau rasa syukur, saat itu kebahagiaan ada di mana-mana. Tapi pada saat apapun seseorang memiliki harta benda, tetapi pikirannya, waduh jangan-jangan nanti aja yang mencari saya ini, maka saat itu kebahagiaan tidak diraih. Tapi pada saat dia bersyukur, berterima kasih, menerima segala sesuatu dengan damai, pikiran damai, tanpa takut, tanpa khawatir, itulah. Terima kasih Bante Siri Ratano. Kembali ke Bante Dhammasubhu. Jadi tadi Bante mengatakan tidak semua umat pernah menjadi biku. Tetapi semua biku pasti pernah jadi umat. Tidak semua umat menjadi biku. Berarti ada yang mantan biku menjadi umat kan ya? Ada. Karena dalam perjalanannya akhirnya dia lepas jubah untuk menikah. Nah, ini bagaimana status sosialnya atau perspektifnya atau aturannya yang terjadi Bante seperti itu? Ya, jadi biku ini bukan kontrak untuk seumur hidup. Karena itu kalau dalam Jawanologi, biku itu sebenarnya orang lelaku, orang lakoni. Ngelakoni cegah dahar, cegah guling. Cegah dahar lawan guling. Nah, karena itu tadi di antara 3 ab, ab yang satu kan taat. Artinya patuh hukum. Nah, hukum itu apa? Hukum adat, hukum negara, lalu yang ketiga hukum dharma. Hukum dharma itu hukum apa? Hukum alam semesta. Ada yang nanya dulu, Bante kok tidak hukum Tuhan atau hukum agama? Ya tunggu dulu, ini kan kacamatanya berbeda. Saya berbicara dari perspektif Buddhis. Buddhis tidak menyatakan sebagai hukum negara atau hukum agama, tapi hukum alam semesta. Nah gitu. Karena kalau hukum alam semesta yang buat siapa? Yang buat ya alam. Nah kalau yang lain yang buat manusia, maka menjadi hukum negara. Nah kalau di bawah perorangan namanya hukum adat. Hukum adat itu hanya dibuat oleh seseorang yang suaranya paling keras pada saat itu, sehingga ditaati dan ditakuti. Nah lalu yang kedua, celibat, artinya tidak berkeluarga. Dan yang ketiga, kuat tirakat. Makannya dibatasi. Nah gitu kan. Nah sekarang kalau itu tidak mampu, jadi kembalikan menjadi umat, kembali menjadi umat. Makanya ini namanya jubah.
Kalau dikembalikan nantinya kembali jadi baju. Nah, gitu kira-kira. Jadi ada juga biku-biku yang kembali ke umat. Ya statusnya kembali menjadi umat awam sebagai perumah tangga. Tergantung. Kalau dia mempunyai value, mempunyai nilai daya tawar, ya nilai ini itu yang dihitung, nilainya itu yang direhab, nilainya itu yang dihargai. Meskipun tidak jadi biku, kalau dia mempunyai nilai kualitas hidup itu sesuai, ya dia akan dinilai, dihargai, dihormati sesuai dengan nilainya itu. Semua kan ada ukurannya toh. Kalau emas 24 karat, harganya berapa? Ya sudah situ ada ukurannya. Jadi kadang-kadang ini status. Makanya sekali lagi Buddha itu bukan orang, tapi ilmu. Kualitas. Lalu nilai. Ilmu tidak bisa dimengerti orang lain kalau tidak dinyatakan. Nah, ilmu yang sudah dinyatakan tidak berguna kalau tidak dilakukan. Nah, karena itu Buddha ini berlindungnya kepada Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha. Jadi Buddha tidak sendiri. Jadi tadi Buddha ilmu kualitas, nilai kan gitu, Pak? Jadi Buddha itu ilmu adanya di pikiran, Dhamma itu pernyataan nilai adanya pada ucapan, kemudian kualitas itu adanya pada tindakan, nah, perilaku. Nah karena itu Buddha Dhamma Sangha itu manifestasi atau perwujudan dari apa? Pikiran, ucapan dan perbuatan. Orang itu menjadi terhormat menjadi terhormat atau tercela sebenarnya dari apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Jadi walaupun pernah jadi biku, misalkan kembali bukan berarti kata-katanya itu selalu dipakai oleh masyarakat. Iya. Tergantung belum benar atau tidak. Uji materinya tadi. Uji materi. Soalnya saya pernah kenal mantan biku yang akhirnya berumah tangga. Para pemirsa yang saya hormati, tadi udah kita bahas bincang-bincang dengan tema apakah Buddha bukan agama, dan semua sudah dijawab dengan rinci, dengan jelas oleh Yang Mulia Bante Dhammasubhu Mahathera dan didampingi oleh Bante Siri Ratano. Nah para pemirsa, nanti kita tunggu komentarnya, pertanyaannya kalau kiranya kurang jelas. Nanti akan kita bahas session berikutnya. Kalau pertanyaannya itu terkait dengan Bante, ya nanti nggak tahu kapan nanti kita datang lagi ke wismanya Bante. Kalau enggak, kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan dari Rakat Prasaja, ya tentunya kita yang akan jawab untuk kita bahas di session berikutnya. Sebelum kita akhiri nih Bante untuk session yang dengan title apakah Buddha bukan agama, sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau disampaikan terakhir. Kita dari Bante Siri dulu, nanti baru Bante Dhammasubhu. Silakan. Ya, bagi saya kehidupan itu adalah sebuah kesempatan di mana kita untuk membangun nilai, mencari ilmu untuk sebuah manfaat, yaitu tidak lain untuk meraih kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak lain ketika kita bisa tidak merendahkan orang lain, tidak mencela orang lain, tetapi juga melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Itulah hidup. Hidup ini seperti itu, ada proses enak enggak enak, semuanya itu adalah sebuah kelasiman. Dipuji, dicela itu juga bagian di dalamnya. Maka pada saat kita mengenali hal itu, saya merasa itu menjadi sebuah rangkaian yang baik dalam kehidupan ini. Semoga demikian terangkai hidup kita, sehingga kita semua memperoleh kebahagiaan sesuai fungsinya masing-masing. Terima kasih Bante Siri Ratano Mahathera.
Silahkan Bante Damasupu mau disampaikan ke pemirsa ini. Ya, ini mesti harus digaris bawahi, harus diraster, harus distabilo. Karena kalau tadi Pak Trimo itu menggunakan kata agama. Agama ini kan menjadi wilayah publik yang gampang-gampang susah, gitu kan? Nah, karena itu kenapa harus digarisbawahi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, apakah Buddha bukan agama? Ini kalau dijawab bukan, berbahaya. Kalau dijawab iya, padahal kalau Buddha itu dipadatkan dengan agama, ya masih ada yang belum sama. Nah, karena itu di sini saya kembali kepada istilah tekstual, kontekstual, dan situasional. Teks itu wilayah tersendiri, konteks wilayah tersendiri, situasi itu wilayah tersendiri. Sehingga bagaimanapun juga di Indonesia, ya kita harus menyebutkan dan menulis agama Buddha. Kalau enggak bermasalah itu. Enggak dapat anggaran nanti. Karena konteksnya begitu, Pak. Tapi mungkin nanti konteksnya atau situasinya yang berbeda, mungkin di negara lain atau otoritas lain. Kalaupun tidak sebut agama Buddha, ya aman-aman saja. Ini harus dipahami. Nah, karena itu saya sering mengatakan, paham itu mudeng, paham itu plong, paham itu mengerti. Maka kalau tidak paham, artinya tidak mudeng, tidak plong, tidak mengerti. Sehingga banyak kejadian yang dengan dalih salah paham, menurut saya itu sebenarnya bukan salah paham, Pak. Tapi pahamnya yang salah. Gitu kan? Nah, karena itu pahamnya harus betul. Harus dibenarkan, harus dikunyah-kunyah. Jangan hanya ditelan mentah-mentah. Nanti kalau enggak, wah bisa dipelintir nanti. Nah, karena itu sekali lagi konteksnya apa? Konteks sebagai kenegaraan, kebangsaan, keagamaan memang agama Buddha. Tapi kalau berbicara masalah ajaran, yaitu tekstual, ya, Buddha itu adalah ilmu, nilai, dan kualitas. Terima kasih Bante Damasupu Mahatera dan Bante Siri. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi ngobrol santai kita dengan kedua Bante yang kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mampu memberikan pencerahan kepada seluruh bangsa, terutama generasi muda kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi.